kita buktikan saja nanti. Apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media di Opini Bang Leo. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman ya. Di video kali ini kita akan melihat dan merosting, mengomentari video terbaru dari Roy Suryo yang dimana sepertinya dia mulai ketakutan teman-teman. Ya, karena sudah dilaporkan oleh beberapa kelompok di beberapa daerah di Indonesia terkait fitnah dan tuduhan liarnya kepada Pak Jokowi. Ya. Tapi sekarang Roy Suryo ternyata minta bantuan dan mungkin minta dukungan dari Pak Prabowo. Aduh, nggak tahu diri banget ya orang-orang ini ya. Nah, selain itu teman-teman ya, ada video di mana Ferry Amsari yang juga membuat Dirty Vote ya itu ya, Dirty Provokator ya, yang enggak ada gunanya. Ya. Dia ini sedikit mengajari Pak Jokowi tentang adab. Waduh, luar biasa ya. Nanti kita akan lihat videonya. Dan saya tuh agak sedikit terkejut dengan komentar Pak Ganjar Pranowo ya ketika ditanya wartawan soal gerakan Purnawirawan TNI itu teman-teman ya, yang ingin melengsarkan Gibran Rakabuming Raka. Dan ternyata jawaban Ganjar sangat luar biasa teman-teman. Nanti akan kita lihat juga bagaimana seperti apa jawaban Ganjar. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dong like, subscribe dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama, ayo mari kita lihat video berikut ini. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa dan juga Pak Rizal Fadila itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini. Dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan. Siapa yang dukung Anda? Sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Selayaknya mantan presiden punya banyak pendukung, dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, paling GR sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti,
seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Nah, framing jahat. Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Nah, kaget juga, masih benci juga sama Jokowi gitu. Padahal dia presiden gitu, punya legacy juga. Ada yang lemah, ada yang salah, ada yang keliru. Iya, tidak ada pemimpin yang sempurna. Betul. Dalam konteks seperti itu. Tapi saya kaget juga, masih ijazah. Kok ijazahnya tidak sih, itu mau apa? Kan begitu Musyad, sudahlah begitu. Iya, saya tidak tahu itu. Apa satu alasan pencopotan kalau konteksnya dalam lembaga kepresidenan, satu apa sih kesalahannya gitu, mesti ditunjukkan. Nah, betul Yang Mas kedua, Ganjar prosesnya nih. pasti harus melalui parlemen ya. Maka penting untuk menjelaskan apa dari pikiran-pikiran itu, atau kalau ada kesalahan, baik juga harus ditunjukkan. Tapi kalau tidak, sungguh saya juga tidak paham. Sejauh pemahaman saya dalam konstitusi, mekanisme itu melalui pemakzulan. Nah, kalau mau makzul ada syarat-syaratnya itu. Nah, syarat itulah iya. yang sampai hari ini saya belum tahu. Kalau Bapak sendiri lihat syarat-syaratnya terpenuhi nggak Pak? Nggak ada Saya syarat-syaratnya. nggak tahu kok syarat. Maka mari kita bicara yang lain yang lebih produktif untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Pak. Daripada secara general atau secara umum, itu kan yang memverifikasi, mengklarifikasi, menlegalisir, atau yang memang berkompeten dalam hal sah atau tidaknya seorang calon untuk maju menjadi calon pemimpin satu daerah, bahkan satu kepala provinsi ataupun sebagai kepala negara, itu kan tidak main-main. Dimana kita tahu di situ pasti ada yang namanya TNI, ya, pasti ada namanya kejaksaan, pasti ada yang namanya kepolisian, pasti ada yang namanya orang akademis. Semua kumpul di dalam yang namanya KPU, ya, itu kumpul mereka untuk memverifikasi dan mengklarifikasi tentang kebenaran dokumen seseorang. Itu dulu. Jadi nggak gampang. Ya, kalau ujuk-ujuk hari ini lagi ya, setelah Pak Jokowi tidak menjadi Presiden Republik Indonesia yang tercinta, itu masih ada lagi yang mempermasalahkan. Ini adalah satu hal-hal yang memang patut kita duga, merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Karena kenapa? Kenapa harus Jokowi yang harus dirongrong? Sementara beliau itu adalah presiden kita. Suka tidak suka, beliau adalah pemimpin kita 2 periode. Nah, untuk apa kita rongrong kedaulatan bangsa kita, seorang pemimpin negara kita, dengan cara-cara yang memang menurut saya pribadi tidak elok dan tidak elegan. Bahkan tadi saya bilang sudah ada putusan juga terkait undang-undang ITE, dan kita dengar juga katanya ada lagi orang menggugat di pengadilan yang akan bersidang nih di Solo. Itu pun orang ternyata pada saat dia maju, kalau nggak salah ya, maju dia caleg atau apa, dia juga tersangkut itu ya, terkait dokumen palsu juga. Nah, ini gimana coba? Seorang yang mengajukan gugatan, legal standingnya hari ini sudah menjadi statusnya seorang tersangka. Nah, ironis di sini. Jadi secara umum, secara general, saya dari segi hukum itu sudah kelar. Sudah kelar. Artinya klarifikasi dan verifikasi melalui badan, melalui institusi yang ditunjuk undang-undang yaitu KPU dalam hal penyelenggaraan pemilihan daerah itu sudah kelar secara hukum. Nah, secara kebijakan publik, beliau itu sekarang kan bukan seorang presiden. Beliau sudah orang biasa. Betul. Sudah bukan siapa-siapa. Warga sipil Kenapa biasa, masih kan? dirongrong? Kenapa kita masih repot? Itu yang saya nggak habis pikir.
Saudara, tadinya saya penasaran kenapa mantan jenderal-jenderal ini ingin Gibran agar dilengserkan. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya. Padahal secara konstitusi, pengamat politik ya kan, pengamat Gibran nggak militer. punya salah apa-apa. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Ya, bahkan Surya Paloh juga mengatakan dia punya salah apa yang Sayang sekali dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan, kan? luar biasa hebat itu. Sudah dilantik secara sah melalui pemilihan umum dan kemarin sudah dilantik oleh MPR. Semua rakyat happy, ada 100 juta orang. Loh, kenapa ini para jenderal kok malah protes? Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita reaction ya pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian ucapan dari Roy Suryo, ucapan dari Ferry Amsari yang penuh dengan framing jahat, yang penuh dengan kecurigaan, apalagi Ferry Amsari ya, pembuat Dirty Provocator itu, ini bukan pakar hukum tata negara, tapi pakar jangan-jangan teman-teman ya. Dan tadi Roy Suryo minta tolong kepada Pak Jokowi. Takut ya. Oh enggak, ke Pak minta tolong ke Pak Prabowo ya. Sorry. Mungkin Roy Suryo ini udah takut di penjara ya teman-teman ya. Ya, bagaimana pandangan kalian? Cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Jangan lupa untuk follow juga TikTok saya di leonardosirait.id dan juga Instagram saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.